Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Aulianisa Nurfitri Amara, Firahantika Putri, Galih Muhammad Akbar, dan Lintang Ardeliza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar produktivitas kerja. Penyelenggaraan pelayanan terbaik bagi masyarakat mendorong organisasi untuk mendapatkan pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya sehingga produktivitas kerja pegawai menjadi tinggi. Pada berbagai literatur, produktivitas ditemukan dalam berbagai rumusan. Menurut sebagian ahli, produktivitas berarti lebih banyak hasil dengan mempertahankan biaya yang tetap, mengerjakan sesuatu yang benar, bekerja lebih cerdik dan lebih keras, atau pengoperasian secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Ini menurut Putih pada tahun 1985. Manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan menurut Vincent Gasper yang diterjemahkan oleh Sukoco pada tahun 2000 dalam bukunya Manajemen Produktivitas Total. Yang pertama, perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber-sumber daya itu. Kedua, perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut pandang produktivitas. Yang keempat, perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. Kelima, pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas di antara organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk informasi produktivitas industri pada skala nasional maupun global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Lintang Ardeliza Adiati, dengan NIM 1902741, akan menjelaskan tentang teori produktivitas kerja. Nah, yang pertama, ada menurut Cahyono. Secara umum, produktivitas kerja ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Nah, konsep produktivitas kerja ini dikembangkan untuk mengukur kemampuan menghasilkan nilai tambah atas masukan yang digunakan. Sehingga peningkatan produktivitas ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama, jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama. Yang kedua, jumlah produksi sama atau meningkat dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Lalu ada yang ketiga, jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Nah, lalu yang kedua ada menurut Sutrisno. Produktivitas ini secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang atau jasa dengan masukan seperti tenaga kerja, bahan, dan uang. Masukan ini sering dibatasi dengan tenaga kerja. Nah, sedangkan yang keluaran ini diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Lalu ada menurut Sedarmayanti. Produktivitas kerja ini adalah perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Nah, yang pertama ada sikap kerja. Kata sikap berasal dari bahasa Latin aptus yang berarti kecocokan atau kesesuaian. Menurut Sedarmayanti, sikap kerja ini merupakan
kesediaan untuk bekerja bergiliran, dapat menerima tambahan tugas, dan bekerja sama dalam suatu tim. Lalu yang kedua ada tingkat keterampilan. Nah, tingkat keterampilan ini ditentukan oleh pendidikan formal dan informal, adanya pelatihan manajemen dan keterampilan dalam teknik industri. Karyawan yang mempunyai pendidikan dan mempunyai pelatihan tertentu pastinya akan berpotensi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Itu menurut Sedarmayanti. Yang ketiga, ada hubungan antara tenaga kerja dengan pimpinan organisasi. Nah, hubungan antara tenaga kerja ini sama pimpinan organisasinya tercermin dalam usaha bersama untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu dan penilaian mengenai kerja unggul menurut Sedarmayanti. Nah, yang keempat ada manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas ini adalah manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai produktivitas. Lalu ada menurut Sedarmayanti, produktivitas karyawan diantaranya dipengaruhi oleh adanya pemberian motivasi dengan memberikan kompensasi, tunjangan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas dan kemampuan karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Itu menurut Mukijat. Lalu yang kelima ada efisiensi tenaga kerja. Menurut Sarwoto, efisiensi tenaga kerja pada dasarnya adalah perwujudan daripada cara-cara kerja. Tapi dalam keseluruhannya, hasil suatu kerja juga ditentukan oleh manusianya sebagai pelaksanaan kerja dan lingkungan di mana manusia itu bekerja. Dan tenaga kerja juga sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan, yaitu tercapainya produktivitas kerja. Nah, yang keenam ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada di jalur yang benar dalam berusaha, menurut Sedarmayanti. Nah, pada dasarnya, seorang karyawan yang kreatif dalam dunia kerja tentu akan mendorong peningkatan proses produksi sehingga tercapainya produktivitas kerja yang diinginkan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galim Muhammad Akbar dengan NIM 190.1004. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengukuran produktivitas kerja. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya telah memaparkan materi sebelumnya. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa sih produktivitas kerja itu. Nah, ketika berbicara mengenai produktivitas kerja ini pastinya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tingkat kemajuan suatu perusahaan atau organisasi di dalam produktivitas kerja, yaitu berupa karyawannya. Nah, produktivitas kerja karyawan ini merupakan hasil suatu kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh karyawan yang terdapat di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi yang memiliki suatu tingkat kesulitan yang simple sampai dengan yang kompleks, dan tanggung jawab sangat dibutuhkan ketika berbicara mengenai produktivitas kerja ini, karena bisa dilihat ketika produktivitas kerja ini tanpa dibarengi dengan tanggung jawab pastinya tidak akan tercapai dan itu akan membuahkan suatu hasil yang sia-sia. Dan menurut Helmietin di sini dikatakan bahwasannya dicapainya suatu produktivitas itu merupakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Maka dari itu, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan pastinya memiliki porsinya masing-masing dan tentunya sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini ada yang
hal faktor lain yaitu peranan modal intelektual. Nah, bisa dikatakan produktivitas kerja ini harus bisa dibarengi dengan suatu modal yang dimiliki berupa intelektual atau pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan ini tanpa dibarengi dengan suatu action atau suatu usaha yang dilakukan oleh karyawannya, pastinya itu tidak akan membuahkan apa-apa. Dan menurut Hasibuan tahun 2012 mengatakan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ini harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien di dalam menunjang tercapainya suatu organisasi. Nah, bisa dilihat dari pendapat ahli di atas, ketika berbicara produktivitas, yaitu kualitas dan kuantitas sangatlah diperlukan, karena ketika adanya suatu kualitas pastinya akan menghasilkan kuantitas yang bisa dikatakan lebih dari apa yang telah ditentukan dan bahkan bisa mencapai target yang sangat besar. Oleh karenanya, ketika kualitas dan kuantitas telah berhasil secara baik, pastinya pekerjaan akan dilakukan secara efektif dan efisien di dalam menunjang tujuan organisasinya. Dan kualitas sumber daya manusia atau karyawan dapat diukur melalui produktivitas kerjanya gitu. Nah, produktivitas kerjanya karyawan menurut Gawal bisa dilihat bahwasannya produktivitas itu bisa dikatakan merupakan suatu kualitas yang dimiliki di dalam pribadi masing-masing. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman bahwasannya produktivitas kerja merupakan tonggak paling vital di antara penampilan kerja dan kepuasan kerja. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwasannya penampilan kerja di sini sangat bergantung kepada produktivitas kerja, dan kepuasan kerja pun sangat berkaitan dengan produktivitas kerja, agar ketika adanya produktivitas kerja, penampilan kerjanya pun akan meningkat dan kepuasannya pun akan meningkat. Nah, di sini ada 3 metode pengukuran produktivitas kerja, yaitu yang pertama metode pengukuran feedback 360 derajat. Nah, di sini bisa dikatakan ini bisa diterapkan untuk mendapat ukuran produktivitas kerja karyawannya. Nah, metode ini mengharuskan karyawannya dievaluasi oleh setiap orang yang bekerja atau berinteraksi dengan mereka dalam kesehariannya. Jadi di sini bisa dikatakan karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama bisa mengevaluasi dan memiliki masukan terhadap karyawan lain agar karyawan tersebut bisa terpacu dan lebih memperbaiki keadaannya. Dan yang kedua, di sini adanya metode manajemen dengan objektif. Nah, bisa dikatakan bisnis ini harus diukur dengan produktivitas dengan cara yang menunjukkan penampilan karyawan ketika berkontribusi di dalam suatu usaha. Nah, agar metode ini berjalan dengan baik, dijelaskan bahwasannya peningkatan produktivitas ini lengkap dengan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen yang mana? Manajemen yang terkait mengenai pengawasan terhadap karyawannya, agar ketika melakukan suatu kesalahan bisa dievaluasi dan diperbaiki dengan baik. Nah, dan yang terakhir adanya metode pengukuran produktivitas secara kuantitatif. Berbicara kuantitatif pastinya kita akan terkait dengan angka. Nah, di sini bisa dikatakan ketika secara kuantitatif ini, produktivitas ini bisa digunakan untuk mengelola kelompok kecil. Mengapa? Karena ketika pengukuran ini cukup sederhana dan memakan banyak waktu dilakukan terhadap kelompok kecil, maka itu bisa efisien dan efektif gitu. Akan tetapi sebaliknya gitu, ketika pengukuran ini dilakukan terhadap kelompok yang besar dan banyak, pastinya kurang cocok gitu. Dan hal ini bisa dilihat dengan barang output yang dihasilkan gitu. Maka dari itu, ketika berbicara pengukuran dengan metode kuantitatif ini bisa dilihat dengan hasil yang dihasilkan oleh para pekerja.
Dan selanjutnya di sini ada cara menghitung produktivitas kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja itu bisa dihitung dengan cara total output atau total barang atau jasa yang dihasilkan dengan total pekerjanya. Ketika total output yang dihasilkan banyak dan total pekerjanya yang sedikit, maka bisa dilihat itu efisien gitu. Dan sebaliknya gitu, ketika total output yang dihasilkan kecil sedangkan total pekerjanya yang banyak gitu, bisa dikatakan itu kurang efektif dan efisien dan malah membuang waktu dan tenaga. Nah, di situ bisa dilihat bahwasannya keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan bisa dilihat dari produktivitas tenaga kerja. Maka dari itu, produktivitas kerja ini sangatlah penting di dalam pengambilan keputusan apakah pekerja yang dipekerjakan itu akan lanjut atau bisa saja diberhentikan gitu, karena menyesuaikan dengan kebutuhan para pekerja dan pastinya menyesuaikan dengan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu produktivitas kerja ini sangatlah penting. Mungkin dari saya sekian, bisa dicukupkan gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena di sini merupakan sesi di mana kita berkembang dan di mana kita untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Fira Hantika Putri dengan NIM 1909308 akan sedikit menjelaskan mengenai permasalahan produktivitas kerja. Produktivitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak perusahaan, menyediakan alat, sarana, fasilitas, pelatihan, dan prasarana kerja lainnya. Sementara, karyawan berkewajiban untuk menampilkan etos kerja, sikap peduli, dan disiplin yang baik, berinisiatif untuk melakukan perbaikan hasil kerja secara terus-menerus. Produktivitas menyangkut masalah akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi. Dalam hal ini tidak terlepas dengan efisiensi dan efektivitas. Berbicara tentang produktivitas tidak terlepas dari hal tersebut. Efisiensi diukur dengan rasio output dan input, atau dengan kata lain, mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dan dari hasil kerja. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan input yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi dan semakin kecil masukan yang dapat dihemat, sehingga semakin rendah tingkat efisiensinya. Pengertian efisiensi ini lebih berorientasi kepada masukan, sedangkan masalah keluaran output kurang menjadi perhatian utama. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran, sedangkan masalah penggunaan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas, sebelum tentu efisien meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja ada 3. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Kedua, ada skill atau keterampilan. Dan yang ketiga, ada attitude atau kebiasaan dan perilaku. Dalam permasalahan produktivitas kerja, ada beberapa. Yang pertama, ketidakmampuan karyawan dalam berproduksi. Seharusnya karyawan dapat meningkatkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Kedua, seorang karyawan juga harus memiliki pengetahuan yang luas dalam dunia kerjanya agar produktivitas kerja dapat tercapai. Ketiga, produktivitas kerja adalah mempunyai seorang karyawan tenaga kerja memiliki keterampilan agar produktivitas kerja suatu perusahaan dapat menjadi faktor pendukung di dalam dunia kerja.
Yang keempat, ada tidak adanya keterlibatan yang dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerja. Seharusnya seorang karyawan dapat meningkatkan semangat kerja dan juga berkomitmen dalam kerjanya.